Shalom. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah secara online hari ini. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah tetap sehat seperti biasanya. Dan jangan lupa adik-adik, kita akan masuk ke ibadah kita mempersiapkan alat tulis dan juga Alkitab kita. Untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah sekolah hari Minggu kita hari ini, Kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita, memuji Tuhan selalu. Adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, kakak ajak kita untuk menaikkan doa kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena pagi ini Tuhan membangunkan kami dalam keadaan sehat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami sampai detik ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan, serta ibadah sekolah minggu online kami ini Tuhan. Biarlah ibadah sekolah minggu kami ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Elsa, kita angkat pujian kita, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Shalom adik-adik. Pada saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati pikiran kami supaya kami dapat mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik dan menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik. Adik-adik, kita telah belajar tentang ke-10 firman Tuhan. Dan apakah adik-adik masih ingat minggu lalu perintah yang keberapa? Ya, perintah yang ke-8, yaitu jangan mencuri. Nah, adik-adik,
pada minggu ini kakak akan menceritakan firman Tuhan yang ke-9, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu atau bersumpah palsu yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 16. Adik-adik, berbohong juga merupakan bagian dari berkata dusta atau bohong ya adik-adik. Adik-adik, kakak mau tanya, pernahkah kalian berbohong dengan orang tua atau dengan sesama teman-teman adik-adik? Nah, kalau adik-adik pernah berbohong, jangan mengulangi lagi ya kebohongan adik-adik. Sebab kebohongan kecil akan menjadi besar bila selalu ditutupi oleh kebohongan. Jadi firman Tuhan mengajarkan adik-adik supaya tidak berbohong atau dengan perkataan atau dengan perbuatan kita ya adik-adik. Apakah adik tahu berbohong itu apa? Ya, kebohongan adalah jenis penipuan dalam bentuk pernyataan atau kesaksian yang tidak benar, terutama dengan maksud menipu orang lain, membuat orang dirugikan. Berbohong juga menyatakan sesuatu yang tidak benar atau bahwa orang yang tidak jujur benar dengan maksud bahwa seseorang akan membawanya untuk kebenaran. Istilahnya mencari pembenaran dirinya dengan cara berbohong. Nah, adik-adik, contohnya ada. Di sini kakak memberikan contoh, ada seorang anak yang sedang asik bermain di dalam rumahnya dengan melempar dan menendang bola ke sana kemari. Pada saat itu ibunya sedang pergi ke warung. Saking asiknya anak ini bermain bola sehingga bola yang ia tendang mengenai vas bunga ibunya. Vas bunga ini jatuh dan adik tahu pecahlah vas bunga ini. Vas bunga ini adalah merupakan vas bunga kesayangan ibunya. Nah, adik-adik tahu anak ini merasa gugup dan takut karena dia takut mamahnya akan memarahinya yang sudah memecahkan vas bunga kesayangan mamahnya. Ketika mamahnya atau ibunya pulang ke rumah dan melihat vas bunga kesayangannya pecah dan tak berbentuk lagi, ibu ini bertanya kepada sang anak. Lalu anak itu menjawab mamahnya, "Tadi saya berada di dalam kamar dan dengar suara keributan ibu, seperti suara kucing yang sedang bertengkar. Habis itu terdengarlah benda jatuh dan ternyata saya keluar dari kamar dan saya melihat vas bunga ibu sudah pecah." Nah, ibu anak ini percaya dengan apa yang dikatakan oleh anaknya sendiri. Anak ini sebenarnya tidak sadar dengan tindakannya yang sudah berbohong kepada orang tuanya. Nah, adik-adik, kebohongan yang dilakukan oleh anak ini tidak bisa ditutupi karena Tuhan mengetahui apa yang segala dilakukan oleh kita di dalam dunia ini. Adik-adik, di dalam Alkitab juga yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11 diceritakan tentang suami istri yang berbohong di hadapan Tuhan. Pada awal mula gereja ini, semua orang menunjukkan kasihnya dengan cara memberikan apa yang mereka miliki untuk menolong sesama. Demikian juga dengan Ananias yang adalah sang suami dan Sapira adalah istrinya. Nah, di sini mereka memiliki niat yang baik untuk menjual tanah mereka sebagaimana orang-orang yang lain tadi. Namun sayangnya mereka berbohong dan bersikap tidak jujur pada saat ditanyai oleh Rasul Petrus. Ananias dan Sapira mengatakan bahwa seluruh hasil penjualan tanah telah mereka berikan sebagai ungkapan syukur, padahal mereka menahan sebagian dari hasil harga tanah tersebut. Adik-adik, di sini mereka telah berbohong dan mereka menerima hukuman, yaitu hukuman kematian. Bukan
karena bukan hanya mereka berbohong kepada manusia pada saat itu atau Rasul Petrus, tetapi karena mereka telah membohongi Tuhan. Dan Tuhan sangat marah kepada mereka karena Tuhan tidak suka dengan orang yang berbohong kepadanya. Nah adik-adik, jadi adik-adik harus lakukan perbuatan dengan kejujuran, sebab jujur adalah mengakui, berkata ataupun memberi berita yang sesuai dengan apa yang benar terjadi atau kenyataannya. Nah, supaya kita tidak seperti tokoh-tokoh yang berbohong di dalam cerita tadi, yaitu mereka yang menerima hukuman dari Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan telah mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan dan tekuni setiap hari firman Tuhan, sebab anak yang baik dan jujur adalah anak Tuhan yang manis. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Terpujilah Tuhan yang selalu mengajarkan yang terbaik untuk kami. Dengan firman-Mu lah kami anak-anak-Mu dapat memperoleh hidup yang benar dan berjalan menurut perintah-Mu. Bersama ini Tuhan, kami menyerahkan keseluruhan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Kami mohon kedamaian, kesehatan dan kesejahteraan hanya daripada-Mu saja atas hidup kami. Para pendeta, penginjil, pendeta diakon, guru-guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun yang ikut menaburkan berita tentang kabar baik-Mu, kami mohon Tuhan sertai mereka dalam beraktivitas dan berkarya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Bila ada di antara kami yang sakit ataupun sedang menghadapi pergumulan dalam hidup mereka, Tuhan jaga, rawat, dan berkati mereka baik melalui obat, makanan dan minuman, serta orang-orang yang menjaga mereka. Banyak permohonan yang kami anak-anak-Mu ingin sampaikan, tapi bibir dan mulut kami tak mampu mengucapkannya satu persatu. Nah kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Maha tahu dan Maha mendengar atas permohonan kami. Doa ini kami alaskan dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah Engkaulah yang mempunyai kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang ada kesempatan kita untuk memberikan persembahan. Sembari persembahan kita kumpulkan, kita mengangkat pujian kita, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Kau berikan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, jika tadi kami telah mempersembahkan sebagian dari apa yang kami punya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati persembahan kami itu Tuhan, untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati pula yang masih tersisa dengan kami untuk keperluan kami di hari-hari kami Tuhan. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami Tuhan, biarlah Tuhan mengetuk hati dan pikiran kami, agar kami minggu depan bisa beribadah online bersama-sama lagi Tuhan. Ini adalah doa yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita angkat pujian kita yang berjudul Aku Mau Jujur. Aku mau jadi anak jujur,
Adik-adik, ibadah sekolah hari minggu kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa ya di ibadah sekolah minggu online kita di minggu depan. Jaga kesehatannya dan jangan lupa menggunakan masker dan cuci tangan. Dan ketika keluar rumah juga tetap harus pakai masker, jaga kesehatannya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.